Saya akan mengajak saudara untuk mengerti bagian ini. Di antara banyak hal yang Alkitab tulis, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada gerejanya untuk menjadi berkat buat manusia, maka ada satu saja yang iblis itu sangat benci. Saya katakan dia sangat benci, dia marah kalau hal ini terjadi, yaitu kesatuan gereja atau kesatuan tubuh Kristus. Itu yang paling tidak disukai oleh setan. Nah, simpan kalimat ini supaya nanti sepanjang sesi ini kita belajar tentang kesatuan tubuh Kristus, kita itu bisa tahu mengapa setan begitu benci sekali kalau gereja bersatu. Setan tidak pernah pusing kalau gereja buat KKR, buat acara-acara kesembuhan, seminar, semuanya setan gak pernah pusing. Mau ada doa, ada apa, kerjakan. Tapi satu yang dia tidak mau, antar kita sebagai orang-orang Kristen jangan bersatu. Ini yang dia paling benci, yang dia usahakan. Maka itu sampai hari ini, di antara sekian banyak yang Tuhan Yesus targetkan supaya gereja capai, maka satu ini yang belum pernah terjadi secara utuh di negara manapun juga. Kenapa? Maka itu kita akan tahu hari ini mengapa setan begitu benci dengan kesatuan tubuh Kristus. Ada apa? Kalau gereja itu bersatu, kata bersatu tidak melebur. Bedakan itu. Masing-masing kita boleh ada di gereja lokal masing-masing, enggak melebur. Tuhan tidak ingin melebur itu. PGI, dulu namanya DGI, sejak tahun 50-an sudah berusaha untuk membuat keesaan gereja, tapi nggak pernah berhasil sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun itu. Nah, mengapa? Maka itu kita akan tahu hari ini. Jadi ini sebuah seminar, nanti ibu bapak saudara punya hak untuk mengajukan sesuatu. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi nggak cuma satu arah dari saya, tapi dari ibu bapak juga punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Asal semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak membahas kata pendeta ini, kata buku itu, kata doktrin gereja itu. Maaf, dalam diskusi nanti kita batasi semuanya berbasis firman Tuhan. Bukan karena doktrin, dogma, buku, pendeta ini ngomong itu tidak. Saya pun terus akan berusaha menyampaikan semua sesuai dengan firman. Nanti saudara ibu bapak akan buktikan bahwa apa saja yang saya katakan selalu ada ayatnya. Jadi saya tidak mengambil buku ini, pendeta itu, tokoh gereja ini sudah mati 100 tahun yang lalu, doktrin gereja A, dogma gereja B, tidak. Semua saya akan pakai Alkitab. Jadi dalam diskusi juga begitu nanti. Jadi kalau ada yang menegaskan menurut orang ini, menurut tokoh itu, langsung saya akan stop. Maaf, saya nggak bicara tentang orang, kita bicara tentang Alkitab. Ya, harus kita setujui bersama-sama. Semuanya apa yang tertulis di Alkitab. Kita tidak bicara di luar Alkitab. Sekalipun dia tokoh hebat, sekalipun dia pendeta hebat, harus Alkitab yang kita buka. Baik, kita akan mulai. Yohanes 17. Saudara, ada kerinduan dari Tuhan Yesus yang belum pernah tercapai sampai hari ini, dan dia sudah berdoa 2000 tahun yang lalu dalam doa ini. Nah, Yohanes 17 ini akan menjadi acuan buat seluruh konsep kita. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus nggak berdoa untuk dunia, untuk orang-orang yang belum selamat, tidak. Dia berdoa untuk kita, murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah
telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 4 saya akan tegaskan. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Setiap ibadah kita pasti berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Nah, ayat 4 ini memberitahu kita bagaimana kita akan memuliakan nama Tuhan dan menguduskannya, yaitu kalau kita menyelesaikan pekerjaan yang Bapa beri kepada kita. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang dalam nama Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, perhatikan kalimat pertama di ayat 6. Yesus menyatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Saya ulangi, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa, lihat penegasannya, untuk mereka, hanya untuk kita gereja Tuhan. Yohanes 17 ini ditulis, aku berdoa untuk mereka, untuk gereja, untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Aku berdoa, bukan. Di Yohanes 17 ini Tuhan Yesus hanya berdoa untuk kita, dikhususkan, tidak doa untuk dunia. Diulangi lagi, tetapi untuk mereka. Hebat ini. Aku berdoa, saya ulangi 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Nanti kita akan belajar kalimat ini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saya lompat saudara ke ayat yang mulai 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, perhatikan, supaya gereja kita murid-muridnya semua menjadi apa? Satu. Sama seperti siapa dengan siapa? Ayo, sama seperti siapa dengan siapa? Yesus berkata, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Diulangi lagi, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gereja Tuhan, saya akan mulai dari ayat 22. Kita akan belajar soal kesatuan tubuh Kristus dari Yohanes 17, tapi dimulai ayat 22. Saya baca lagi. Dan aku telah memberikan kepada gereja, mereka itu kan kita, bukan gereja. Diberikan apa oleh Tuhan Yesus kita ini? Ayo baca, diberikan apa kita? Kemuliaan. Kalau saya melihat wajah saudara, belum semuanya menyadari betapa hebat kemuliaan itu. Coba kalau saya beritahu gini, jangan marah, saya beri ilustrasi. Misalnya hari ini datang konglomerat lalu bagi-bagi duit, satu orang dapat 2 miliar. Wajahnya berubah tidak? Kalau saya tanya, wajahnya berubah tidak? Wah, nah, kemuliaan itu lebih daripada 2 triliun rupiah. Kenapa saudara diam saja? Betul? Lihat yang Yesus katakan. Nah, yang di belakang masih bengong-bengong, apa itu ya? Lihat ayat 22 ini dahsyat sekali. Dan aku telah memberikan kepada gereja kemuliaan. Ini lebih daripada uang berapa triliun pun, saudara. Karena kemuliaan ini yang iblis paling takut. Saya ulangi lagi. Dan aku telah memberikan kepada gereja kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya kita bagaimana? Ayo, supaya kita bagaimana? Menjadi satu. Sama seperti siapa? Bapa dan Yesus yang adalah satu. Nah, saya balik dulu. Kemuliaan itu diberikan asal syaratnya satu. Apa syaratnya kemuliaan tadi? Kita menjadi satu. Nah, saya balik. Kalau kita tidak mau bersatu, ada nggak kemuliaan itu? Ada tidak? Tidak ada, betul sekali. Nah, kita sekarang tinggalkan. Apa itu kemuliaan? Mari kita buka, maaf, gereja-gereja karismatik berkata kemuliaan itu tepuk tangan dalam nama Yesus. Itu salah. Tidak ada ayat di Alkitab kemuliaan itu tepuk tangan buat Tuhan. Itu ngawur pengajaran itu. Jadi ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan. Enggak ada tepuk tangan. Salah, saudara. Kita harus melihat Alkitab mulai hari ini. Maka itu tolong gereja-gereja yang dikit-dikit tepuk tangan, berubahlah. Itu tidak menghasilkan kemuliaan sama sekali. Karena kemuliaan itu kita akan lihat dari Alkitab, yang seringkali selama ini kita salah. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Saudara beri tanda Yohanes 17. Nanti kita kembali lagi. Sekarang kita lihat Roma 3 23. Jadi kalau kita tidak bersatu, maka kemuliaan tidak akan ada dalam kehidupan gereja. Nah, apa yang terjadi kalau kemuliaan Tuhan tidak dimiliki oleh gereja? Ini yang kita akan pelajari. Roma 3 23. Karena berapa orang?
Semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan keluarkan ayat ini. Artinya begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung yang hilang pertama kali adalah kemuliaan. Betul? Saya ulangi lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang hilang pertama kali dan yang paling fatal dan yang paling vital adalah kemuliaan yang hilang. Kita sekarang lari ke Kejadian pasal 3. Nggak usah dibuka. Kalau saudara belum tahu, boleh dibuka. Cari ayatnya. Kejadian pasal 3. Mari kita ingat, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar perintah yang Tuhan berikan, apa kesadaran pertama yang mereka alami? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Kesadaran pertama yang mereka tahu, hilang ini begitu jatuh dalam dosa, telanjang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya pernah jadi guru sekolah minggu, bahkan sampai saat ini saya masih sering KKR dengan anak-anak sekolah minggu, karena hati saya untuk anak-anak cukup besar diberi Tuhan sampai hari ini. Nah, dalam kuis-kuis Alkitab yang saya buat untuk anak-anak, maka saya tanya kepada mereka, anak-anak, menurut kalian ayat yang paling lucu Alkitab itu ayat mana? Anak-anak tahu, saudara. Jawabannya di ayat ini. Begitu mereka melanggar, kesadaran yang pertama mereka tahu, telanjang. Lucunya di mana? Dengarkan. Apakah sebelum mereka jatuh dalam dosa mereka pakai pakaian? Nah, dari sejak mereka dijadikan, mereka sudah telanjang. Lalu mengapa setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka baru sadar, kita telanjang? Terima kasih untuk Ibu Latuarari. Mereka kehilangan kemuliaan. Nah, pertanyaan berikut, kalau begitu, kemuliaan Tuhan itu berwujud apa, berupa apa dalam hidup kita? Sudah betul jawabannya, kehilangan kemuliaan. Maka itu mereka sadar, mereka telanjang. Padahal dari tadi mereka tidak pakai pakaian. Pertanyaannya, jadi kemuliaan Tuhan itu berbentuk apa? Berupa apa? Saudara sudah jawab tadi, itu betul, tinggal meneruskan saja. Oke, pelan-pelan ya, supaya semuanya sehati. Dari tadi mereka pakai pakaian tidak? Mereka telanjang tidak dari sejak awal? Telanjang. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, yang sadar pertama bukan uangnya hilang, bukan gelangnya hilang. Yang sadar pertama kali, kenapa kita telanjang? Bukankah dari tadi mereka sudah telanjang? Maka tadi dijawab oleh Bu Latu, berarti kemuliaan itu berupa apa? Nah, kemuliaan itu berupa pakaian, saudara. Oke, saya beri contoh. Di ruangan ini hanya ada beberapa pribadi yang pakai seragam PNS. Oke, dari PNS, dari angkatan-angkatan bersenjata di Indonesia. Kenapa kita bisa tahu ini angkatan laut, ini angkatan darat, ini angkatan udara, ini polisi, ini PNS, ini guru, ini kenapa? Dari apanya? Pakaiannya. Saya beri ilustrasi. Saya beri contoh di Biak. Saudara punya tetangga polisi, kenal baik. Nah, di samping polisi
sebelahnya polisi lagi, tetangga saudara itu orang gila, maaf ya. Suatu hari saudara turun dari arah bandara mau ke pelabuhan di pihak sini, maka di perempatan antara BRI Mandiri dengan BPD perempatan itu, saudara melihat bahwa ini macetnya panjang sekali. Ada apa ini? Pelan-pelan saudara jalan. Ternyata di perempatan ada seorang polisi lagi ngatur lalu lintas. Prit, prit, wah diatur semuanya begitu. Nah, ketika saudara sampai di mobil yang paling depan barisannya, saudara melihat, loh, ini kan tetanggaku yang gila itu. Ngerti ilustrasinya? Walaupun dia orang gila, ternyata entah bagaimana ceritanya, si gila ini bisa ambil pakaian dinas polisi tetangganya. Terus dia pakai di perempatan situ, antara pasar ikan Sudirman mana lagi itu ya, prit berhenti. Orang yang tidak tahu kalau dia itu gila harus berhenti tidak? Coba jawab, harus berhenti tidak? Berhenti. Tapi karena saudara tahu, wah ini bukan polisi beneran ini, maka saudara lapor ke polisi. Wah ini bukan polisi beneran, ini orang gila yang pakai pakaian polisi, yang kebetulan tetangganya si gila itu tadi. Saya harap ilustrasi ini menyadarkan kita. Saudara, ini yang menyebabkan sampai hari ini, dengar pertanyaan saya kaget tadi waktu masuk ke gereja ini. Dan inilah bukti. So nanti kalau keluar langsung lihat sebelah kiri ada majalah dinding, betul? Perhatikan. Saya lihat ada, saya ini suka memperhatikan informasi. Ada apa? Ternyata ada apa itu poster besar narkoba. Nah kelihatannya lucu. Di gereja kok ada poster anti narkoba. Itu artinya narkoba sudah masuk ke dalam gereja. Dengarkan pertanyaan saya. Menurut saudara, Injil atau narkoba yang lebih laku sekarang? Dia coba jawab. Injil atau narkoba yang lebih laku sekarang? Ayo jawab, Injil atau narkoba yang lebih laku? Narkoba. Pornografi jauh lebih disukai anak-anak muda daripada ibadah pemuda. Ya atau tidak? Perzinahan dan sejenisnya lebih laku daripada ibadah. Kira-kira artinya setan atau gereja yang menang sekarang? Setan yang menang. Penguguran kandungan luar biasa jumlahnya. Mengapa ibadah gereja, KKR, seminar dan sejenisnya tidak habis-habis dibuat di biak ini, tetapi setan juga nggak habis-habis bekerja? Berarti ada yang salah. Nah salahnya di sini. Mengapa setan tidak pernah takut kepada gereja yang adalah wakilnya Tuhan Yesus? Karena kita tidak pakai pakaian kemuliaan seragam surgawi itu tadi. Ini masalahnya. Mau pakai cara apa saja, doa puasa, doa jalan, doa keliling, doa pengurapan, doa malam, doa puasa, KKR, seminar apa saja, setan gak pernah takut. Karena setan hanya takut satu, kalau kita semua pakai seragam surgawi yang ada pangkat kerajaan itu di hidup kita. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak bersatu. Logikanya gampang. Berarti pakaian kemuliaan itu sudah ada atau belum? Ayo jawab baik-baik. Berarti pakaian kemuliaan itu sudah ada atau belum? Sudah. Tapi mengapa iblis tidak pernah bisa melihat pakaian itu? Jawabannya, karena yang pakai belum ada.
Mengapa yang pakai belum ada? Sebab tubuh Kristus masih terhambur, tercerai-berai kemana-mana. Yang bagian telapak tangan kanan di sebelah sana, lengan kanan bawah di sebelah situ, lengan kanan atas di mana lagi, lengan kiri juga begitu, kaki kiri begitu, kaki kanan begitu, jantung, paru-paru semua terpecah belah. Pakaian kemuliaannya sudah ada, yang pakai belum ada, karena gereja belum bersatu. Maka itu setan itu tertawa terus sampai hari ini, karena mereka merasa tidak pernah terganggu oleh gereja, sebab gereja belum punya wibawa. Saya tidak tahu kecuali Pak Ayub Sumerta, siapa lagi di sini yang sudah pensiun dari anggota ABRI. Saudara, sehebat apa pangkat seseorang, maka orang nggak kenal orang itu, maka orang nggak bisa hormat pada orang itu. Tapi kalau orang itu memakai pakaian dinasnya lengkap, beda nggak cara menghadapinya? Nah, seperti itu setan dengan gereja. Sebelum kita pakai pakaian kemuliaan itu, mau buat apa saja percuma. Sebab setan tidak takut dengan ibadah, setan tidak takut dengan seminar, setan nggak takut dengan KKR, setan tidak takut dengan orang Kristen doa puasa. Katakan amin. Setan hanya takut kalau gereja pakai pakaian kemuliaan itu. Nah, ini masalah besar. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita buka Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama, mulai ayat 18. Efesus 1, 18 sampai 23. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti, dan supaya Ia menjadikan apa kita terang. Baca, menjadikan apa kita terang. Ayo baca Alkitab, saya tanya ini Efesus 1 ayat 18. Oh, belum dapat saudara. Saya kalau ngajar ya seperti ini, seperti seorang guru. Jadi saya akan interaksi dengan saudara, saya akan minta tanya banyak kepada saudara. Sudah? Lihat Alkitab semua. Dan supaya Ia menjadikan apa kita terang, mata hati. Nah, gereja Tuhan, tadi panitia waktu menuntun kami masuk, saya tanya, kira-kira pendeta-pendeta ini banyak datang tidak? Panitia jawab, kalau ada sepintas sedikit yang datang. Nah, saya berkata kepada panitia, kalau bicara tentang tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus, tidak banyak pendeta yang datang, percuma. Karena penyebab perpecahan gereja itu bukan setan, tapi para pendeta yang mata hatinya belum terang. Jadi hakimi para pendeta yang tidak mau bersatu dengan Efesus 1 ayat 18, bahwa mata hatinya masih gelap. Sampaikan kepada mereka, pendeta-pendeta yang jemaatnya besar itu yang paling malas untuk bersatu karena merasa dirinya hebat. Katakan amin yang kencang supaya mereka dengar. Itu pendeta-pendeta sombong yang nanti saya akan tunjukkan suatu hari mereka akan dimuntahkan dari mulut Yesus. Walaupun dia pendeta hebat, sampaikan itu kepada mereka. Dan saya anjurkan kepada saudara jemaat, kalau gembala saudara merasa diri hebat dan besar dan tidak mau duduk bersama-sama dengan pendeta yang lain, keluarlah dari gereja itu sebelum saudara itu dihukum oleh Tuhan Yesus. Dengar itu baik-baik. Saya ulangi ayat 18. Maka itu yang kenal saya cukup lama tahu. Saya masuk biak bersama istri saya pertama kali. Itu tanggal 19 Agustus tahun 92. Itu pertama kali kami masuk biak. Dari tahun 92 sampai hari ini sudah 20 tahun lebih. Oh, hampir, ini belum bulan Agustus.
Saudara, saya tidak pernah mendirikan gereja secara organisasi sampai hari ini. Walaupun saya cukup mampu membuat gereja secara organisasi. Ini alasan saya. Karena saya tidak mau dimuntahkan oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman nanti. Kita akan bongkar ayat-ayat dimuntahkan itu. Jadi kalau ada di antara rekan-rekan di Biak yang selama 20 tahun kenal kami dan sampai hari ini kami nggak pernah dirikan gereja organisasi, ini alasannya. Karena saya nggak mau dimuntahkan dan saya sudah diterangi mata hati saya untuk melihat kebenaran kesatuan ini tadi. Bahkan dimanapun, nggak cuma di Biak, kami lama di Wamena, di Jayapura, di Serui, di Nabire. Enggak ada satupun gereja organisasi yang kami dirikan sampai hari ini. Saya ingin jadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Saya tidak ingin eksis sendiri. Maka itu saya selalu menentang pendeta-pendeta yang hobinya buka gereja di daerah yang sudah ada gereja. Catat itu baik-baik. Maka itu kepada anak-anak Tuhan, khususnya para pengusaha, pendeta-pendeta kurang ajar dari kota-kota di Jawa itu selalu cari pengusaha yang mau dipengaruhi, diberi kedudukan, asal buka gereja. Padahal dia, pengusaha itu sudah jadi anggota gereja yang lain, betul tidak? Mereka sudah Kristen, tapi ditarik keluar oleh pendeta-pendeta yang mata hatinya gelap itu. Hanya ingin supaya nama organisasinya eksis di tempat ini. Catat itu baik-baik. Ngeri, saudara. Saya lanjutkan. Dan supaya Yesus Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada pengharapan dalam panggilannya. Betapa apanya? Ayo, betapa apanya? Kayanya. Apanya? Kemuliaan. Muncul kata ini lagi. Apa tadi kemuliaan? Apa tadi kemuliaan? Pakaian. Yang ada pangkat, yang ada otoritas di pakaian itu, yang menyebabkan iblis takut kalau gereja bersatu pakai pakaian kebesaran kerajaan surga. Iblis takut, sudah. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi siapa? Orang-orang kudus, yaitu kita gerejanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saya stop dulu sampai 21. Saya ingin terangkan ringkas supaya ibu bapak saudara punya gambaran. Begitu Yesus bangkit, lalu berapa puluh hari kemudian dia naik ke surga, maka terjadi hal yang dahsyat. Ketika Yesus naik ke surga, maka Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus sebuah posisi yang paling tinggi daripada yang tinggi di dunia ini. Bisa ngerti maksudnya? Paling tinggi di antara yang paling tinggi. Maka itu disebutkan kuasa, kerajaan, pemerintahan, itu semua bicara otoritas manusia, negara-negara, kerajaan-kerajaan, setan-setan. Maka itu dikatakan baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang.
Artinya yang di langit, yang di bawah langit, dan yang di bawah bumi, semua itu ada kekuasaan. Yang di langit itulah iblis, penguasa udara. Yang di bawah langit itulah raja-raja, presiden, bupati, gubernur, jenderal-jenderal, perdana menteri, orang-orang hebat. Yang di bawah bumi itulah kerajaan maut. Jadi nanti saudara baca lagi ayat-ayat ini hebat. Begitu Yesus Tuhan kita bangkit dan naik ke surga, 2 hari lagi seluruh dunia akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini yang terjadi waktu dia naik, saudara. Saya mau baca lagi ya. Ini lagi sekali, kalau lihat wajah saudara kok nggak semangat. Ada kekuasaan yang luar biasa diberikan, lebih dari 2 triliun tadi. Amin. Harusnya kita bergairah luar biasa. Saya ulangi lagi 19 saja. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan bagaimana? Mendudukkan Yesus di mananya? Sebelah kanannya di surga. Nah, itu pada hari kenaikan. Lusa kita peringat hari kenaikan Tuhan. Jauh apa baca? Jauh. Ayo, jauh apa? Lebih tinggi dari segala pemerintah. Itulah pemerintahan manusia di dunia, negara-negara. Jauh lebih tinggi dari penguasa. Inilah kuasa-kuasa yang lain, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apa yang terjadi kalau kita dibuat terang mata hati kita, lalu melihat firman sedahsyat ini? Maka cuma satu yang muncul di hidup saudara dan saya adalah kita nggak pernah takut dengan keadaan apapun juga. Karena Yesus lebih tinggi dari siapapun yang paling tinggi, baik di langit, baik di bawah langit, baik di bawah bumi. Katakan amin. Dia lebih tinggi. Maka itu saya harap nanti kalau semua gereja hari Kamis lusa merayakan hari kenaikan, rayakan dengan pesta pora, saudara. Karena itu pelantikan Yesus jadi raja segala raja, yang jauh lebih tinggi dari yang paling tinggi di dunia ini. Dan itulah hari kenaikan, dia dilantik. Jangan lupa, disitulah kita mendapatkan kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 18 tadi. Oke? Sekarang saya lanjut ayat 22. Dan berapa hal? Ayo baca, berapa hal? Ayo yang belakang juga jawab, saya minta. Dan berapa hal? Segala sesuatu. Saya stop dulu. Tolong saya untuk saudara bisa menggambarkan, menyebutkan apa yang disebut segala sesuatu. Ayo, apa yang disebut segala sesuatu? Cepat. Apa yang disebut segala sesuatu? Ayo. Kalau saudara tidak jawab, saya akan berhenti. Semuanya. Dari sebelah saya dengar suara apa? Semuanya. Betul. Nah, saya tanya, semuanya itu berapa? Berapa semuanya itu? Semua. Betul. Tidak ada yang terkecuali.
Saudara, saya minta kita semuanya sadar. Maka itu mata hati kita perlu diterangi oleh kebenaran ini. Saya keluar lagi ke ayat yang ke-21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saya keluarkan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saya tanya, apa yang saudara pernah tahu di dunia ini? Terima kasih. Nggak ada namanya. Ada yang di dunia nggak ada namanya? Apa saja? Ada namanya tidak? Nah, itu arti ayat 19. Saudara boleh nyebut nama apa saja. Oke. Penyakit punya nama tidak? Penyakit punya nama tidak? Punya. Darah tinggi, gagal ginjal, jantung, apalagi ya, kanker, tumor, hepatitis, infeksi otak, malaria, AIDS, semua punya nama. Termasuk kaskadu, itu nama juga. Betul? Semua pilek itu nama juga. Pusing. Ayo sebut apa yang gak ada namanya di dunia ini. Tiap kali saudara tahu sesuatu dan ada namanya. Teror itu nama tidak? Itu nama tidak? Nama. Semua punya nama di dunia ini. Nah, menurut ayat 19, Yesus ada di mananya nama-nama itu? Ayo cepat. Yesus ada di mananya nama-nama itu? Di atasnya. Berarti nama-nama itu ada di mananya? Nah, itu. Kalau saudara sudah bisa jawab ini, untuk lanjut gampang. Sekarang kita lihat ayat 22-nya. Dan segala sesuatu, termasuk nama-nama tadi, betul? Kanker, stroke, darah tinggi, sakit jantung, gagal ginjal, diabetes, semuanya, kaskado, malaria, hepatitis, kanker, semuanya. Sebut nama apa saja. Ular-ular beracun, binatang-binatang berbisa, semuanya punya nama. Dan segala sesuatu itu telah atau akan atau mudah-mudahan. Baca Alkitab saudara. Ayo, telah atau akan atau mudah-mudahan. Telah diapakan? Diapakan? Diletakkan. Apa kata lain diletakkan? Ditaruh. Di mana? Ayo baca, di mana? Apa kata lain, satu kata saja diletakkan di kaki itu artinya apa? Nah, diinjak. Siapa yang diinjak? Ayo, siapa yang diinjak? Semuanya. Segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang akan datang, semua yang punya nama ada di mana? Di bawah, diinjak oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pakai istilah hukum. Kita kenal istilah de jure dan de facto. Betul? Secara hukum yang tertulis dan secara fakta. Kita lihat. Kalau 2000 tahun yang lalu sejak Yesus naik ke surga, dan kalau lusa kita memperingati lagi, berarti sudah berapa ribu tahun itu gereja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Menurut ayat 22 Efesus 1, setan-setan dan segala sesuatu, penyakit-penyakit, teror, perang, benci, dendam, semua kan nama, bukan? Menurut ayat 22 ini, mereka itu telah diinjak oleh Tuhan Yesus atau akan diinjak Tuhan Yesus?
Telah. Jadi ini de jure, secara hitam di atas putih sudah. Saya tanya, faktanya sudah atau belum? Nggak usah ragu-ragu. Faktanya sudah atau belum? Belum. Berapa banyak orang Papua mati karena AIDS, karena malaria, karena kanker? Betul? Berapa banyak? Berapa banyak nama-nama perceraian? Itu nama merusak rumah tangga dan menghancurkan hidup anak-anak. Berapa banyak anak-anak orang Kristen kena narkoba? Menyedihkan. Kalau kita ke lembaga pemasyarakatan Kota Biak, dominan nama-nama Kristen di situ. Kenapa? Padahal de jure, secara hitam di atas putih, iblis sudah kalah atau belum? Jawab, sudah kalah atau belum? Sudah. Karena firman berkata, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita kejar lagi ayat ini. Lanjut pasal 22. Dan Yesus Kristus telah, diulangi lagi, diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai apanya? Sebagai apanya? Kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah apanya? Baca, gereja adalah apanya? Tubuhnya. Stop dulu sebelum saya lanjutkan, karena kalimat berikut terjemahannya salah. Begini, sebut nama orang pandai, dia profesor, dia dosen hebat, ahli apa saja. Sebut. Di antara semua orang pintar di Indonesia, saya paling bangga kagum dengan seorang namanya Profesor Dr. Yohanes Surya. Pernah dengar nama itu? Dia adalah orang pertama di Indonesia yang membuat anak-anak Papua dihargai di dunia internasional. Betul tidak? Dalam bidang fisika dan matematika. Berapa kali olimpiade internasional bidang fisika dan matematika. Untuk pertama kali dalam kira-kira 6 tahun terakhir ini, pasti ada anak Papua yang menang. Itu karena jasanya seorang yang bernama Profesor Dr. Yohanes Surya. Dia buka sekolah di Sentani, dia buka sekolah di Waropen, dia buka sekolah di Tolikara. Hebat. Nah, saya sebut, kalau saudara melihat orang itu pintar, kita pasti nunjuk di bagian mana dari tubuhnya, dari hidupnya? Kepala. Nggak mungkin, pintar ya perutnya. Nggak ada pintar di perut. Bagaimana itu ceritanya? Pintar pasti kepala. Nah, ini arti ayat 23. Sepintar-pintarnya Profesor Dr. Yohanes Surya, mungkin tidak kalau dia masuk ke kampus lalu memberi kuliah kepada mahasiswa, cuma kepalanya saja, tubuhnya ditinggal di rumah. Jawab, mungkin tidak? Tidak. Nah, saya baca begini ayat 23. Dengar ya. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kesempurnaan Yesus. Sebab Yesus tanpa tubuhnya, dia bukan Yesus. Profesor Dr. Yohanes Surya tanpa badannya, dia mati. Otaknya encer Profesor Dr. Yohanes Surya, tapi dia perlu apanya?
Perlu apanya? Tubuhnya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa gereja menengking setan dalam nama Yesus. Gereja mengusir setan dalam nama Yesus. Setannya enggak gerak, malah senyum diusir itu. Karena setan tahu enggak ada pakaian kemuliaan. Ingat orang gila tetangga saudara tadi yang prit di perempatan pakai pakaian polisi, yang tidak kenal harus tunduk karena di tubuhnya ada otoritas. Setan tidak pernah takut kepada gereja perorangan yang melawan iblis hanya satu kelompok gereja. Tidak bisa. GKI, GPI, GPPS, Advent apalagi tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersatu menghadapi si jahat itu. Baru setan mikir-mikir. Ya, ayo. Selama kita tidak bersatu, hentikan semua buang-buang duit untuk acara menyelamatkan Biak, menyelamatkan Papua, menyelamatkan Indonesia. Omong kosong. WPA ini ngabisin duit ratusan miliar se-Indonesia sudah. Tapi setan gak bergeming, karena setan tahu Yesus belum sempurna. Sebab kepala itu hebat, tapi tanpa tubuh dia nggak bisa apa-apa. Ini masalah besar. Sekarang kita pakai anatomi tubuh manusia. Kalau firman menuliskan tadi Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah apa? Diinjak oleh kaki Yesus. Padahal saya pakai istilah job description, ya. Jadi aturan kerja. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, Bapa di surga memberi job description berbeda. Yesus begitu sudah naik ke surga, yang kita akan peringati 2 hari lagi, itu fungsinya cuma kepala saja. Gereja yang dia doakan di Yohanes 17 tadi, yang masih ditinggal di dunia, dengan satu permintaan, peliharalah mereka dalam namamu. Masih ingat tadi Yohanes 17? Saya ulangi pelan-pelan. Job description, ya, pembagian tugas dari Bapa di surga untuk Tuhan Yesus dan gereja. Begitu Yesus naik ke surga, itu dipisahkan tugasnya. Tuhan Yesus yang di surga cuma kepala saja. Gereja yang ditinggalkan di dunia adalah apanya? Tubuhnya. Maka itu doanya cuma satu, diulang-ulang. Peliharalah mereka dalam namamu. Simpan ya, saya pelan-pelan dulu. Jadi Yesus cuma kepala, tubuhnya ketinggalan di dunia. Maka itu ayat 23 Efesus 1 menyatakan, walaupun dia hebat, sudah mengalahkan neraka, setan dan maut, tapi tanpa tubuhnya dia nggak bisa apa-apa. Nangkep nggak ini? Ini yang membuat banyak pendeta mata hatinya masih gelap. Maka itu perpecahan terus terjadi. 3 hari yang lalu saya ngurusi satu pernikahan, belum ada jawaban. Pengantin laki itu dari GPIB, pengantin perempuan itu dari HKBP. Mereka tidak ketemu titik, karena pihak orang tua laki ngotot harus memberkatan di GPIB, yang pihak perempuan gak mau kalah juga, tidak mau, harus di HKBP. Saudara bayangkan,
Apa yang memisahkan mereka? Nama. Betul. Kemarin kami di Nabire ngurusi masalah yang sama. Pihak keluarga perempuan orang GKI dari SP1. Pengantin laki itu orang GBI di dalam kota Nabire. Kemarin pagi sampai saya datang ke ketua klasis. Kami kenal baik. Tapi jawaban ketua klasis, karena ini aturan. Jadi tidak bisa. Jadi harus milih. Saya usul, ayo kita bareng-bareng memberkati. Bayangkan. Maka itu setan tertawa melihat kegoblokan kita semua ini, saudara. Betul tidak? Setan tertawa. Kita perang sendiri. Sebab kita melanggar permintaan Tuhan Yesus. Kita tidak dipelihara di dalam nama Bapa yang kudus, tapi kita dipelihara oleh nama sinode kita masing-masing. Maka itu kita ini anak tiri dari surga. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Kita ini anak tiri. Bapaknya satu, tapi mamanya banyak. Betul, mamanya itu siapa? Ya gereja-gereja itu yang kurang-kurang ajar itu. Maka itu kita nggak bisa bersatu. Kita pernah baca Mazmur 133, Mazmur Daud. Betapa indahnya dan betapa manisnya kalau saudara bersaudara hidup rukun bersama-sama seperti minyak. Nah, kenapa Daud nyanyi itu? Menjelang dia sudah tua dan mau dipanggil pulang ke surga, dia sedih melihat anak-anaknya bertengkar satu dengan yang lain. Mengapa? Ya gara-gara gobloknya dia, istrinya banyak. Maka itu waktu dia mau mati, dia pusing lihat anaknya berkelahi semua karena mamanya satu-satu. Ternyata itu dosa gereja di akhir zaman. Maka itu Yesus berdoa, peliharalah mereka di dalam namamu. Tanggalkan semua nama denominasi kita, sinode kita. Kok nggak ada yang amin? Ayo kita bersatu dengan satu nama saja. Oke, saya lanjut dulu ya, anatomi tubuh manusia. Jadi tugas kerja yang Bapa beri kepada Yesus dan gereja sejak dia naik ke surga pisah. Yesus cuma kepala, nggak punya tubuh dan tinggalnya di surga. Tubuhnya ada di dunia, tapi dia sudah pesan, peliharalah mereka dalam namamu yang kudus itu. Nggak boleh nama yang lain. Jadi alasan saya tidak mau dirikan gereja organisasi, saya hanya mau disebut dengan nama bapak saya. Saya nggak mau disebut dengan nama gereja saya tidak mau. Walaupun saya adalah anggota salah satu gereja. Dan puji Tuhan, orang nggak pernah tanya saya. Sudah lebih dari 20 tahun ini saya gereja apa, orang banyak nggak tahu. Saya bersyukur. Orang cuma tahu saya ini hamba Tuhan, titik. Dan itu saya genapi firman Tuhan ini. Amin. Pertanyaannya, kalau Yesus cuma kepala dan gereja adalah tubuhnya, berarti siapa yang menginjak iblis? Nama-nama segala sesuatu tadi, siapa yang menginjak? Gereja. Loh, yang lain kok bingung? Yang nginjak iblis siapa? Gereja, bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Anatomi, kita belajar anatomi. Kaki itu di kepala atau di badan? Kalau kepala di kaki namanya kepiting. Catat itu baik-baik. Dan Yesus bukan kepiting, ingat itu. Betul? Jadi kakinya Yesus di mana? Di tubuhnya, yaitu di dunia. Mengapa de jure sudah menjelaskan dan
dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi faktanya tidak terjadi. Gampang untuk mengerti. Maaf, ngikuti berita pesawat Sukhoi yang celaka, lalu ngikuti berita potongan-potongan badan, ngeri sekali. Ditemukan jari, tangan, ada kaki, ada paha, ngeri sekali. Jadi nggak tahu lagi nanti itu mengubur bagaimana, sudah nggak tahu. Nah, itu gambaran baik. Segede-gedenya paha kita, wah kelihatan kuat, bukan cuma pemain bola, apalagi sudah. Tapi kalau tuh dia nggak nempel di badan, kaki itu bisa nginjak sesuatu tidak? Jawab, bisa tidak? Nah, ini yang iblis tahu. Maka itu kita mau nengking setan, ngusir setan, marah pada setan. Ketika setan tahu kita masih tercerai-berai, setan cuma tertawa. Malah dia berkata, lucu ini orang-orang ini. Bayangkan, tangannya jalan sendiri, kaki jalan sendiri, semua jalan sendiri. Setan tidak pernah dikalahkan karena tubuh Kristus belum bersatu. Nah, kalau kita pakai Mazmur 133, pelan-pelan urutan. Seperti minyak yang apa? Ayo baca terus. Seperti minyak yang turun di kepala Harun, lalu ke janggutnya, lalu ini yang penting, ketiga ke leher jubahnya. Nah, itulah pakaian kemuliaan. Minyak sudah turun di kepala Yesus waktu hari Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan kita merayakan Pentakosta. Dan Papua adalah satu-satunya 2 provinsi di Indonesia ini yang Pentakosta kedua libur, provinsi lain tidak. Jadi waktu hari Pentakosta itu Yesus diurapi sebagai raja. Nah, minyak itu turun dari kepala imam besar sampai ke janggutnya, lalu ke jubah. Itulah kemuliaan tadi yang kita bahas, pakaian. Jadi kalau kita pakai pakaian kemuliaan, lalu minyak itu turun, minyak itu lambang apa? Roh Kudus, kuasa, otoritas. Kalau bajunya sudah ada otoritas, ada Roh Kudus, ada pengurapan, bajunya sudah dan sudah ada, tapi tubuhnya yang belum ada. Ayo jawab, kenapa tubuhnya belum ada? Belum bersatu. Karena belum bersatu, masih tercerai-berai. Jadi ini masalahnya, saudara. Saya harap saudara simpan kebenaran firman ini. Maka itu setan terus tertawa melihat kelucuan dan kegoblokan kita ini. Nengking mereka, ngusir mereka, perangi mereka, mereka tertawa. Maka itu setan gak kalah-kalah. Kurang doa model apa gereja di Indonesia ini? JDN, JDW, JDS, apalagi gak tahulah. Sudah begitu banyaknya menara-menara doa dibuat di mana-mana. Kenapa setannya makin banyak dan makin jahat? Jawabannya, karena gereja tidak pakai pakaian otoritas. Gereja tidak menggunakan pakaian dinas kerajaan surga. Kita kehilangan kemuliaan sampai hari ini. Saya tunjuk begini. Peliharalah mereka dalam namamu. Saya tanya, kalau tubuh dan kepala, yang punya nama itu kepala atau tubuh? Oke, begini ilustrasinya. Pak Ayub, maaf saya pinjam Bapak ya. Kalau Pak Ayub, orang Biak pasti kenal, bukan Pak Ayub Sumerta. Seberapa tahun Pak Ayub di Biak? Berapa tahun di Biak, Pak? Berapa? 30-an tahun. Dengar, orang semua pasti kenal Pak Ayub Sumerta.
Tapi suatu hari ada fotonya Pak Ayub yang setengah badan, lalu digunting di bagian kepala. Terus yang tinggal badan setengah itu saja, Ibu Ayub menunjukkan ke anak-anak, ayo ini fotonya siapa? Tunjukkan foto yang sepotong itu ke semua orang biak yang pernah kenal Pak Ayub. Orang tahu nggak itu fotonya siapa kalau tanpa kepala? Siapa jawab? Tahu tidak? Kenapa? Salah. Artinya yang punya nama itu kepala, bukan badan. Tubuh tidak pernah punya nama. Nah, ini kesalahan sinode-sinode di dunia. Masing-masing sinode arogan dan sombong dengan namanya. Selama saudara masih disebut orang GKI, orang GBI, orang GPPS, orang gereja apalagi, setan gak pernah takut kalau kita perang terhadap mereka. Setan hanya takut kalau mereka tahu kita ini tubuhnya Yesus. Amin. Mengerti gak kebenaran ini? Kita masih perlu organisasi karena ini negara hukum. Tetapi organisasi gereja jangan dibawa di dalam pelayanan. Itu hanya untuk urusan pemerintah di Kementerian Agama. Menghadapi iblis, jangan bawa surat sinode ataupun klasis. Setan gak bisa baca surat itu, masalahnya. Katakan amin, cepat. Betul? Saudara melayani kemana-mana, jangan bawa surat jabatan gereja. Setan bingung, itu apa? Kira-kira ya atau tidak? Coba jawab. Lo jawab ya atau tidak? Sehebat-hebatnya GBI, sehebat-hebatnya GKI, sehebat-hebatnya GPPS atau apa saja, ingat saudara, setan gak pernah takut dengan nama-nama itu. Ayo kita kalahkan si iblis dengan cara supaya mata hati kita terang. Amin. Supaya mata hati kita terang, sehingga kita tahu ada pengharapan apa dalam panggilan ini. Jadi kalau saya cerita tadi urusan pernikahan aja begitu repotnya, karena satu GPIB, satu AKBP, yang satu GKI, satu GBI. Kasihan anak-anak itu. Saya bilang pada orang-orang tua, yang mau menikah itu orang tua atau anak? Kalau anak yang mau menikah, biar asal Tuhan yang hadir, bukan hantu. Kenapa dipusingkan? Nah, tapi itulah perpecahan gereja. Begitu ngototnya kepada nama-nama yang bukan nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita tahu nama itu ada di mana? Kepala, bukan di badan. Tubuh kita nggak punya nama, yang punya nama itu kepala. Maka itu Yesus berdoa, peliharalah mereka kita dalam namamu yang kudus. Jadi ayo kita semuanya sekarang pakai pakaian kemuliaan, amin. Ayat yang terakhir, lalu kita diskusi, ya, supaya kita makin kuat di dalam Dia. 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3. Maaf, pasal 2 maksud saya salah. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah, kalau saya baca zaman sekarang begini bunyinya, maka sekarang inilah si pendurhaka. Kalau masih punya kitab terjemahan lama disebut si Dajjal. Itu dari bahasa Arab. Setan itu, penghulu neraka itu.
sekaranglah setan itu, si Dajjal, penghulu neraka, pemimpin para setan sealam semesta ini, baru akan menyatakan dirinya. Kalau sekarang saya baca, sudah dan sedang menyatakan dirinya. Jawab ya atau tidak? Sekarang ini setan sedang menyatakan diri atau tidak, saudara? Lihat pembunuhan. Enak sekali orang bunuh orang sekarang ini.